dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan bernyanyi. Sebelum itu, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan nafas kehidupan dan berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Baik, kali ini Miss akan memimpinnya. Oh ibu dan ayah, 1, 2, 3 ya. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah belajar tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Hore! Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mulai proses pembelajaran kami. Lindungi kami Tuhan, berkati kami agar pelajaran yang kami sampaikan kepada anak didik kami supaya bisa dicerna maupun diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kali ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di antara anak-anak Miss sekalian, ada yang tahu itu apa yang dimaksud dengan dongeng? Ayo. Nah, dongeng itu adalah suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi atau fiksi. Nah, betul. Nah, dongeng itu adalah cerita zaman dahulu. Betul. Nah, di sini dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng adalah cerita yang berulang-ulang oleh orang-orang. Cerita itu bisa dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Nah, dongeng ini terkadang dibuat karena supaya menambah nilai moral pada seseorang. Nah, kalau ada anak-anak Miss sekalian, nilai yang terkandung dalam dongeng itu, yang nilai positifnya kita harus melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, terdapat beberapa unsur dalam dongeng itu. Yang pertama itu adalah alur. Alur adalah sebuah jalan cerita. Yang kedua itu amanat, sebuah pesan moral yang terkandung dalam cerita. Nah, yang ketiga itu tema. Tema itu adalah judul dari sebuah cerita tersebut. Nah, yang keempat, latar. Latar itu ada 4, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana cerita. Nah, tokoh pelaku dalam cerita. 5, watak pelaku dalam cerita. Nah, ciri-ciri dongeng itu ada apa aja sih anak-anak Miss sekalian? Yang pertama itu adalah mitos, yang kedua legenda, yang ketiga fabel, yang keempat hikayat, yang kelima sage, dan keenam fabel. Yang ketujuh adalah dongeng jenaka. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi dongeng. Di antara anak Miss, apa yang dimaksud dengan fungsi dongeng? Baik, Miss akan coba menjelaskan. Dongeng sebagai salah satu dari sastra anak berfungsi untuk memberikan hiburan, juga sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Nah, di dalam dongeng itu di sini Miss ada sebuah dongeng yang diantaranya akan Miss bacakan. Kisah antara kelinci dan kura-kura. Nah, sebaiknya kita ambil pelajaran dari kelinci dan kura-kura ini adalah
sebagai seorang makhluk sosial atau makhluk ciptaan Tuhan, kita tidak boleh menyombongkan diri. Itulah pesan moral yang terkandung di dalamnya. Karena di setiap kompetisi itu kita tidak boleh anggap remeh kepada seseorang yang lemah dan juga tidak bisa mengukur kemampuan orang lain. Nah, di dalam cerita ini si Kancil dan Kura-Kura, si Kancil mempunyai sifat yang sangat arogan dan sombong karena kemampuannya berlari sangat kencang. Nah, di suatu hari anak-anak Miss mereka mengadakan sebuah kompetisi, yaitu kompetisi lomba lari. Nah, yang dimana kura-kura ini merupakan, siapa yang di antara anak-anak Miss yang tahu kura-kura? Nah, kura-kura itu kan jalannya lambat, sedangkan kelinci jalannya cepat. Nah, di antara anak-anak Miss, siapa yang tahu ceritanya? Ayo. Kalau udah tahu berarti udah tahu. Nah, pada suatu hari adalah sebuah kompetisi antara si kelinci dengan kura-kura, di mana si kelinci merupakan salah satu hewan yang sangat sombong, sedangkan si kura-kura merupakan yang sangat rendah hati. Baik, pada suatu hari kura-kura dan kelinci mengadakan kompetisi. Nah, di sini juga sebelum perlombaan dimulai, si kelinci lari dengan sekencang-kencangnya sehingga ingin mencapai batas finish, dan si kura-kura tetap kuat, tetap gigih dan ulet untuk mencapai garis finish, sedangkan si Kancil tertidur pulas karena kecapean. Nah, sebelum mencapai garis finish, si Kancil masih tertidur lenyap dan juga kura-kura akhirnya cepat untuk mencapai garis finish. Nah, di sini juga anak-anak Miss kita harus mengambil pelajarannya, merupakan si kura-kura merupakan yang harus patut kita tiru karena dia tidak sombong dan orangnya gigih, orangnya tetap berusaha biarpun dia sudah melihat kelinci itu merupakan tidak terlawan karena kecepatan larinya sangat kencang. Nah, baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.